Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein Siregar, MPM 18140001. Di dalam video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penyelenggaraan asas hak dan kewajiban peran masyarakat. Mata kuliah pendidikan anti korupsi, dosen pengampuh Bapak Abdi Tanjung SPD MM. Satu, pengertian asas. Asas dalam arti besar yaitu suatu landasan berpikir yang mendasar. Asas penyelenggaraan pemerintah adalah dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun pengertian dari arti sempit adalah pemerintah eksekutif menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara meliputi penyelenggaraan berbagai bidang pemerintah. Jadi penyelenggaraan negara meliputi 1. Pejabat negara, pada lembaga negara. 2. Menteri. 3. Gubernur. 4. Hakim. 5. Pejabat negara. Misalnya duta besar, wakil gubernur, wali kota atau bupati. Penyelenggaraan negara berpikir tugasnya pada asas-asas umum. Penyelenggaraan negara yang baik. Asas umum penyelenggaraan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan norma hukum yang mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas umum yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN, di mana dalam penjelasannya yang dimaksud asas umum pemerintah yang baik adalah asas kepastian hukum, tertib menyelenggarakan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepda dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari 1. Asas kepentingan hukum umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum. 2. Asas kepastian hukum. 3. Asas keterbukaan. 4. Asas tertib penyelenggaraan negara. 5. Asas proporsionalitas. 6. Asas proporsionalitas. 7. Asas akuntabilitas. 2. Hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa atau menerima. Hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dituntut secara paksa olehnya. Dan hak adalah
suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh, setiap warga negara yang baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Setiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak. 3. Setiap warga negara berhak memiliki kepercayaan agama untuk dianutnya. 4. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama. 5. Setiap warga negara yang berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. 6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah NKRI. Kewajiban adalah suatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Contohnya, 1. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta dalam membela dan mempertahankan NKRI. 2. Setiap warga negara berhak membayar pajak, baik itu pajak bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak tanah, setiap warga negara berkewajiban taat pada dasar negara. Setiap warga negara 4. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan bangsa agar bangsa berkembang dan maju. Berdasarkan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang tertib, yang meliputi 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik. 2. Hak dewan kewajiban dalam bidang sosial budaya. 3. Hak dewan kewajiban dalam bidang HAM. 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. 3. Peran masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Korupsi adalah tindakan kejahatan yang luar biasa, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyelewengkan uang negara, meningkatnya kasus korupsi karena rendahnya moral, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Upaya pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Pengawasan oleh lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM. 2. Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BK, BPKP, dan Bawasda. 3. Lembaga pengawas independen seperti KPK. 4. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Peran aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Adapun perannya adalah 1. Sebagai informan, 2. Sebagai penyebar isu, 3. Sebagai pengawas, 4. Memberikan pesan moral melalui pendidikan. Adapun contoh keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi meliputi tentang hak dan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat. 1. Berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terhadap dugaan korupsi. 2. Menyampaikan informasi, saran, dan pendapat. 3.
Setiap orang, ormas dan LSM berhak atas perlindungan hukum berdasarkan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat. Dalam mencari memperoleh informasi, maka aparat penegak hukum berkewajiban, yaitu 1. Penegak hukum wajib memberikan pelayanan atas saran dan pendapat yang disampaikan penegak hukum. 2. Kewajiban memberikan jawaban dilaksanakan secara lisan ataupun tertulis. 3. Dalam hal tertentu, penegak hukum wajib merahasiakan informasi atas saran yang diberikan. 4. Penegak hukum wajib merahasiakan kemungkinan tentang identitas pelapor. 5. Penegak hukum dapat memberikan penamaan fisik terhadap pelapor. 6. Setiap yang berjasa dan usaha tertentu upaya mencegah tindak pidana pendapatan piagam dan premi. 7. Piagam diberikan pada pelapor setelah perkara dilimpahkan pada pengadilan. 8. Sedangkan premi diberikan setelah keputusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuasaan hukum tetap. Organisasi gerakan anti korupsi di Indonesia yaitu Transparency International Indonesia atau disingkat TII. 2. Indonesia Corruption Watch. 3. SMAK, Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi. Spesialis Mahasiswa Anti Korupsi atau disingkat dengan SIMAK. Sorak Aceh, Solidaritas Gerakan Anti Korupsi. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.